Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa sehat. Alhamdulillah Bu ya. Ini saya punya tugas gitu dari CGP. Tugas saya itu demonstrasi kontekstual modul 3.1 yang mewawancari kepala sekolah. Iya. Jadi sambil kita saling belajar gitu Bu ya, saling mau belajar. Ada pertanyaan Bu nih. Selama ini nih, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Maksudnya seperti apa? Mengidentifikasi kasusnya. Mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan di mana kasus itu berupa dilema etika atau bujukan moral gitu ya. Dengan melihat tingkat kasusnya sih. Apakah itu memang benar sama benar atau benar dengan salah gitu. Oh iya, jadi dilihat dulu Bu, mengidentifikasinya seperti itu Bu ya. Iya. Pertanyaan yang kedua Bu, bagaimana Ibu menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu Bu? Kita lihat dulu urgensinya. Yang paling urgen biasanya pasti ada yang lebih urgen daripada salah satu di antara kedua kasus tersebut. Yang paling urgen Ibu ambil ya Bu ya? Kalau memang dia sama-sama benar, tapi kita lihat juga dengan kondisi yang ada, yang mana yang perlu diperjuangkan atau diteruskan, maka itu yang didahulukan, yang sifatnya untuk kepentingan sifatnya untuk kepentingan umum, lebih banyak berarti anggotanya ya. Iya. Yang ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah dalam mengambil keputusan itu. Biasanya ini kasusnya bukan langsung ke orangnya ya. Bisa Bu, kasus seandainya anak gitu atau guru boleh juga. Ini kasusnya masih mengambang. Kalau memang langsung ada dua kasus itu dari orang ke satu, orang kedua, maka ya orangnya yang kita panggil. Kalau kasus yang masih kasus umum itu kayaknya kasusnya masih dilemparkan. Ini kasus sudah ada kasusnya antara kedua belah pihak gitu ya. Ya, kita anggaplah ambil kasus ada dua kepentingan gitu. Karena kepala sekolah itu biasanya yang diangkat adalah guru. Biasanya guru punya kepentingan ini, yang satu punya kepentingan ini, tapi sama-sama benar. Nah itu. Ya kita panggil orangnya langsung. Dipanggil ya Bu ya, langkah-langkah yang Ibu lakukan, dua-duanya, agar tidak bergantian. Bergantian. Oke. Bergantian. Oke Bu, pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap lebih efektif gitu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika? Saya coba ulang pertanyaan. Pertanyaannya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif yang saya ambil ya kesini. Yang Ibu anggap nomor 4 Bu. Ada 5 etika apabila sesuai dengan yang tidak merugikan salah satu pihak. Gitu ya Bu ya. Oke, pertanyaan keempat Bu ya. Kelima, sorry. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau dibilang tantangan itu hampir nggak ada sih. Mengambil keputusan, karena kalau dimusyawarahkan pasti ada hasilnya. Pasti ada hasilnya.
tergantung kondisi kasus yang terjadi. Kadang-kala ada keputusan yang harus kita putuskan segera, tetapi ada juga keputusan yang kita undur, bisa kita undur gitu Bu ya. Kalau sifatnya yang segera berarti kita tidak boleh membuat jadwal harus kita putuskan segera. Kalau masalah itu masih bisa kita tunda keputusannya, maka kita buat tunda dulu gitu ya Bu ya. Kira-kira Bu, dalam pengambilan keputusan yang segera dan bisa diundur, Ibu tipe yang lebih segera selesai atau ketika bisa diundur nanti juga bisa diundur gitu? Ibu tipe kepala sekolah yang seperti apa ketika dilema etika itu? Saya yang mengambil keputusan segera kalau kasusnya itu memang sangat mendesak. Tapi kan ada KSE di sana yang bisa kita pikirkan dalam beberapa detik itu untuk menarik sekitar 10 menit kan, bisa itu termasuk segera menurut saya, bukan menunda. Kalau menunda itu sampai besok. Nah, kalau yang memang sangat mendesak harus hari itu ya hari itu. Tapi kalau memang masih ada hal yang bisa dibicarakan sampai besok, harus ditelaah lebih jauh, ya bisa ditunda sampai besok atau sampai studi kasusnya itu selesai. Gitu Bu ya, berarti dilihat juga kondisinya Bu ya. Iya. Kalau memang ini bisa diselesaikan, ngapain nunggu besok gitu Bu ya. Iya. Oke. Yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema? Rata-rata kasus dilema yang pernah saya alami, kebanyakan kita biasanya diskusi dengan orang lain yang memang bidangnya. Jadi sesuai dengan bidangnya itu ya, faktor-faktor yang mempermudah Ibu ya. Iya. Oke. Pertanyaan yang ke-8 Bu ya, dari semua hal yang telah disampaikan Bu, pembelajaran apa yang Ibu bisa petik ini, pengalaman dari sekian banyak peristiwa dilema etika gitu, Ibu, pelajaran apa yang bisa saya ambil dari Ibu dengan yang Ibu lewati gitu? Kalau kasus lain sebenarnya banyak Pak Yus ya. Banyak. Kalau menurut Ila apa yang bisa diambil? Kan Ila ini yang mengambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan. Apa ya Bu ya, ternyata jadi kepala sekolah yang saya amati tidak semudah itu, dan kita sebagai bawahan juga ketika kepala sekolah mengambil keputusan ternyata dia juga penuh dengan segala macam yang ada di dalam dirinya, dan ternyata kita sebagai bawahan ya harus menghormati, menghargai dengan segala, dan saling menghargai itu tentunya gitu Bu ya. Itu sih perasaannya kayaknya begitu deh. Memang di kasus, apalagi di kasus-kasus dilema etika ya Bu, karena ini juga kan seperti kasus saya tadi juga, bagaimana saya harus dipindah gitu kan, di dilema etika juga. Kepala sekolah saya memindah salah satu dan memanggil 2 guru, siapa yang pindah gitu kan, sama-sama nggak mau pindah Bu. Iya. Sama-sama nggak mau. Nah, namun kan Medan dilihat, untuk dilihat secara Medan ternyata antara Ibu Ila dan Ibu Nia lebih cocok Medannya di SMP 2 Ibu Nia, bukan Ibu Ila gitu. Jadi berdasarkan Medan itu Bu. Nah, jadi makanya nampaknya saya legowo. Karena jadi kepala sekolah ternyata tidak semudah itu mengambil keputusan. Bahkan ditanya dulu, dilihat ini Medannya, ini cocok dengan karakter ini cocok, itu dilempar lah. Begitu Bu ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Bu Titian sudah mau saya wawancarai terkait dengan dilema etika. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar dan bisa sama-sama saling menghargai Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Banyak iklannya ini.